baik sangka kepada Allah. Kita tahu limadza sabr Ayyub, kenapa Nabi Ayyub itu bisa sabar 70 tahun sakit sabar. 70 tahun, bukan sehari dua hari, Masya Allah, bukan seminggu dua minggu. Kita minta maaf, pening palak 3 hari lah bro Tuhan. Jangan nak 3 hari, baru pening bentar lagi marah-marah kita nih. Ya sakit gigi bentar, oh, siang sakit gigi, Masya Allah, ngawas rayu wong tuh, apa itu cak berbuat galau sama gue. Marah dia, padahal baru diuji oleh Allah. Ya Allah, alangkah sakitnya ya Allah, alangkah susahnya hidupnya ya Allah, alangkah malangnya ya Allah. Mengeluh langsung, padahal sakit hanya sebentar. Nabi Ayyub 70 tahun sakit, tidak mengeluh sama sekali. Allah, tidak ngeluh. Jangan kena, Masya Allah, yang lain ngeluh aja tidak. Cuma terakhir Nabi Ayyub mengadukan semua itu kepada Allah, karena dia takut nantinya akan berkurang ibadahnya. Masya Allah, ditinggal semuanya. Nabi Ayyub sabar. Walimadza lam yakhaf Ibrahim minan nar. Kenapa Nabi Ibrahim tidak takut saat akan dilempar ke api yang besar yang disiapkan oleh Raja Namrud? Disiapkan ya. Akan dilempar. Tidak takut Nabi Ibrahim, tenang aja. Datang malaikat, wahai Ibrahim, mintalah kepada Allah. Mintalah apa yang kusampaikan nanti kepada Allah. Jadi malaikat datang, kaki ku sampai ke, mintalah, cobalah. Apa kata Nabi Ibrahim? Aku tidak butuh dengan siapapun, aku yakin kepada Allah. Masya Allah, yakin. Dalam hidupnya harus yakin. Yakin kepada yang punya hidup. Siapa dia? Allah. Yang punya hidup kita ini Allah. Yang mengurus hidup kita Allah. Yakinlah kepada Allah. Walimadza lam yai'as Yunus fi batnil hut. Kenapa Nabi Yunus itu bisa tidak putus asa padahal ada di dalam perut ikan? Nabi Yunus itu ada dalam perut ikan berapa hari? 40 hari 40 malam. Masya Allah, dalam 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan laut, kegelapan perut ikan. Diteguk iwak ojong Palembang. Dalam perut iwak gelap luar biasa. Nabi Yunus tidak pernah putus asa, tetap berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Maka dalam riwayat, siapa orang beriman, rajulul muslim, orang muslim yang yatadarra'u, mendekat kepada Allah, pingin sesuatu, minta kepada Allah, dan baca zikir ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Sedang banyak masalah, sedang banyak problem, sedang banyak beban, baca ini. Sedang gelap gulita, serasa dunia tidak ada yang menyukainya, maka bacalah zikir ini. Apa kata Nabi? Allah akan berikan istijabah Allah doa. Allah akan ijabah doa-doanya, asal yakin bacanya. Ini kadang zikir tapi tidak yakin, doa tapi tidak yakin. Kita ini masalah kita satu, keyakinan. Doanya sama Ustaz, yang dibaca Nabi Yunus dengan saya sama Ustaz, tapi kenapa tidak kabul Ustaz? Yakin. Nabi Yunus yakin kepada Allah. Kalau kita yakin, kabul juga. Maka kita kalau doa itu serius, ngadep kiblat, adabnya ngadep kiblat, angkat tangan. Angkat tangan itu ada 3. 1, nah, angkat tangan dirapatkan. Tangan dirapatkan, angkat tangan, menghadap wajah kita. Nah, berdoa. Jadi angkat tangan, ngadep ke rayu dewek, wajah sendiri. Yang kedua, rapat, ngadep ke langit. Nah, berdoa, ngadep ke langit. Yang ketiga, melebar, ngadep ke wajah kita. Melebar. Nah, jangan rayu. Jangan kena rayu enggak gitu. Oh, nak marah akhirnya. Ngadep wajah kita. Nah, wajah kita. Itu cara berdoa. Ngadep ke langit, Masya Allah. Melihat ke arah kiblat. Angkat tangan. Yakin dengan doa kita. Angkat tangan yang serius. Seriuslah dalam doa itu. Allah pasti ijabah doa kita. Kadang kita yang tidak yakin dengan doa kita. Ada orang doa, tangan di bawah. Nak injuk payo, nak idak sudah ya Allah.
Pasrah aja. Yakinlah Allah itu sangat-sangat menanti doa kita. Yakin. Masya Allah, ada orang tak galak berdoa doh. Masya Allah, butuh dia. Masya Allah, doalah. Yakin Allah itu maha tahu isi hati kita. Kenapa Allah uji kita? Karena Allah ingin mendengar rintihan doa-doa kita. Sudah lama kita tidak berdoa. Allah rindu. Mana hambaku itu? Mana yang aku ingin dengar suaranya? Maka saat kita berdoa, doa ini adalah ibadah. Ad-doa mukhul ibadah. Maka saat kita yakini doa itu adalah ibadah, maka kita akan nikmati itu. Kita tidak ingin cepat-cepat dikabulkan. Kenapa? Karena doa itu adalah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi. Kenapa semuanya tidak khawatir? Nabi Muhammad dalam gua, fil ghar, dalam gua tidak sedih, tidak khawatir bersama sahabatnya Abu Bakar. Tak takut Nabi Muhammad. Padahal di atas ada orang sudah. Di bawah, kalau mereka lihat ke bawah, habislah berdua. Tapi tidak takut. Apa rahasianya? Faqad li'annahum ahsanu dzan billah, karena mereka berbaik sangka kepada Allah. Apa yang kita dapat di dunia sesuai dengan prasangka kita. Ini penting. Kalau kita prasangka buruk dengan Allah, keburukan yang akan kita dapat. Kan mungkin kita sering dalam hidup nih, kita sering nyampak bacaannya nih, nyampak ini, nyampak nih. Kadang kita sendiri yang berprasangka jelek itu. Lewat nih, lewat bonus ini lewat nih. Umpamanya lewat nih. Tapi kalau kita husnul, tenang aja, kalau bagian aku pasti sampai. Masya Allah. Tak mungkin celaka. Husnuzan kepada Allah, baik sangka kepada Allah Subhanahu. Ini baik sangka. Ayo kita semua baik sangka. Kenapa? Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Sesuai. Kalau kita baik prasangka dengan Allah, Allah hadirkan dalam hidup kita kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal. Dan puncak dari wa min a'dhamil alamati husnudzan billah istimrarud du'a walau ta'akhkharat ijabah. Tanda orang baik sangka kepada Allah, terus berdoa, istimraru doa, doa terus. Walaupun tanda-tanda ijabah itu belum kita lihat. Udah berdoa, ada orang berhenti berdoa gara-gara lama tidak dikabulkan. Ngapa tidak berdoa lagi? Jadilah Ustaz. Doa bulan kemarin lagi belum kabul ini. Tak nambah lagi, kaget susah pula malaikatnya nyatet doaku. Banyak gitu. Bukan Allah yang bosan mendengar doa kita, tapi kita yang bosan bermunajat kepada Allah. Kita masalahnya. Maka ini luar biasa. Jadi ini pelajaran kedua, pelajaran pentingnya adalah ayo sama-sama baik sangka kepada Allah. Yang dialami Nabi Muhammad semuanya berat, karena ujian paling berat adalah yang dialami oleh Nabi besar Muhammad. Dibenci oleh orang sekota, bukan hanya satu orang, bukan hanya satu RT, sekota membenci Nabi Muhammad. Kita kalau ada sikap uang yang tak senang kita, ngawas radio lagi nyesek kita, benar tak? Masuk Pak Nobio katanya, masuk Pak Gawi, aduh, tak demennya dengan dia, benci dengan kita, sering memfitnah kita, sering membicarakan keburukan kita. Ngawas radio, ngapu pula ngawas dia nih, ngapu pula ketemu dia nih, moga lah cepat mati dia. Na'udzubillah. Kita sesak hati lihat orang, tapi Nabi sama sekali tidak ada di hati kebencian. Orang benci, Nabi tetap baik. Masya Allah. Orang memusuhi, Nabi telah mau nyambung silaturahmi. Allah, itulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Maka hikmah ketiga, inilah sumber kebaikannya, hati kita. Kalau hati kita bersih, maka semuanya akan jadi bersih. Alhamdulillah. Mulut bersih kalau hati bersih. Bersih, mata bersih kalau hati bersih. Jadi tanda hati bersih keluar di mulutnya yang bersih-bersih. Jadi orang kalau ngomong baik-baik, ngomongnya tidak pernah yang jahat-jahat, ini hatinya bersih. Apakah ada Ustaz? Banyak. Perempuan-perempuan ini banyak yang hatinya bersih. Saya kemarin ketemu ada seorang Ustaz meninggal istrinya. Meninggal. 40 hari saya ceramah saat itu. Setelah selesai beliau cerita, Ustaz, satu keistimewaan istriku Ustaz. Apa itu? Dia tidak pernah membicarakan keburukan orang.
Selama 18 tahun saya bersamanya, tidak satu pun keluar dari kalimatnya yang merendahkan, menghina, mencaci maki, bahkan untuk ngomongin orang tidak pernah. Allah, inilah saudari-saudariku penghuni surga yang sedang berjalan di dunia. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal. Maka ini tanda hati bersih, lisan bersih. Nabi Muhammad orang paling bersih. Maka sebelum Isra Mi'raj, Nabi dibersihkan hatinya, disucikan semuanya, dituangkan hikmah dan iman, barulah summa arajabi, aku diisra dan mi'rajkan oleh Allah Subhanahu. Maka hikmah keempat, ayo sama-sama bersihkan hati kita, lupakan semuanya. Kalau hati kita bersih, kalau hati kita lapang, semua akan terasa indah. Masalah besar akan jadi kecil kalau hati kita lapang. Semua yang sulit, yang berat akan jadi ringan kalau hati kita sedang tentram. Tapi kalau hati kita lerungsing, ujung melembang, lagi runyam, oh jangan dulu lah. Senggol dikit amarah, ngapuk, apa gitu. Oh. Karena hatinya sedang tidak bahagia. Nah, jangan. Yang tidak boleh didekati itu ada. Perempuan yang sedang marah. Ini resep untuk kita lanang ini. Untuk suami khususnya. Jangan dekati perempuan yang sedang marah. Tunggulah sampai dia reda. Sampai dia sudah reda, tunggulah. Kalau sudah reda, jangan dekati lagi. Kaget kalau didekati nambah marah dia. Tidak ada pilihan untuk kita, diam aja. Nah itulah. Saat dia marah, kita lebih dimarahin. Saat dia diam, kita nak marah, kita kena marah pula. Jadi ada, jadi cukup. Jadi harus ada api dan air. Tak boleh api kalau meledak. Begitulah kehidupan ini. Maka hatilah sumbernya. Hikmah yang kelima. Apa hikmahnya? Inilah hikmah terbesar. Apa itu? Allah perintahkan Nabi untuk Isra Mi'raj membawa oleh-oleh terbaik. Apa oleh-olehnya? Bukan makanan, minta maaf. Bukan pakaian, bukan perabotan, bukan perhiasan yang dibawa Nabi dari Isra Mi'raj. Nabi kan jalan-jalan dari Mekah ke Palestina, Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, ke neraka, ke surga, masuk surga. Jadi Nabi Muhammad tuh masuk surga. Jadi kalau kita cerita surga, itu hanya dengar dari Al-Quran, dari hadis. Tapi Nabi, kalau cerita surga, surga itu sudah ada di hadapannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Langsung nyingok surga ujung Palembang. Ngawas surga. Kita, kalau cerita lah kita, cerita mie ayam gatik dapat kita. Benar? Cerita mie ayam cak lemaknya. Pernah kau makan mie ayam? Belum. Cerita apa penting ini? Duit tak gatik nak beli. Walhasil, Nabi seperti melihat. Dan indahnya sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah. Nabi dari surga, tidak ada satupun riwayat ketika pulang ke dunia bawa makanan dari surga. Ada tak Nabi bawa pempek telur dari surga? Kalau ada ustaz ceramah, Nabi pulang Isra Mi'raj bawa sate dari surga. Oh, bawa model dari surga. Mau mana lah kira-kira rasanya? Kenapa? Karena makanan habis, pakaian usang, tidak ada yang bernilai. Tapi yang dibawa Nabi adalah satu kemuliaan, hadiah terindah untuk umat Nabi Muhammad. Itulah sholat. Maka ayo jadi mulia, ayo jadi istimewa dengan sholat. Wala ma'nal hayah biduni sholat. Tidak ada nilai hidup ini, tidak ada keistimewaan hidup ini kalau kita tidak sholat.